Om Losing White menceritakan tentang seorang gadis cantik yang diputuskan pacarnya hanya karena berat badannya naik dan menjadi gendutan. Kisahnya berawal dari seorang gadis bernama Anya yang saat ini berusia 20 tahun. Ia tinggal bersama pacarnya yang bernama Zinya, seorang binaragawan dan instruktur renang. Saat ini Anya bekerja di toko bakery. Pekerjaannya yang selalu berhubungan dengan makanan membuat pola makannya berlebihan. Anya dulunya ini memiliki tubuh yang kecil dan seksi, namun saat ini ia tak percaya diri karena tubuhnya membesar. Suatu hari mereka diundang ke pernikahan teman mereka. Anya mencoba beberapa pakaian yang dulu cukup di badannya, namun sekarang pakaiannya itu udah tidak ada yang muat lagi. Anya menghibur dirinya dengan mengatakan bahwa tidak akan ada lagi yang memperhatikan perubahan tubuhnya itu. Setelah mencoba beberapa, akhirnya Anya menemukan pakaian yang menurutnya cocok dan mulai bersiap-siap. Ketika Zinya melihatnya, tiba-tiba wajahnya mengkerut melihat penampilan pacarnya yang sudah berbeda sejak pertama bertemu. Bahkan Zinya menghindar ketika Anya mencoba menciumnya. Zinya merasa bahwa Anya tidak menarik lagi. Lantas ia memikirkan cara agar Anya tidak jadi ikut ke pesta pernikahan. Zinya tidak ingin Anya ikut karena teman gymnya akan juga ikut hadir. Ia takut akan merasa malu karena penampilan Anya. Namun siapa sangka jika Anya malah duluan mengatakan jika ia minder dengan penampilannya dan tak yakin untuk berangkat. Akhirnya Anya tidak ikut dan mengatakan pada Zinya untuk kembali ke rumah secepatnya. Anya mengganti pakaian yang lebih nyaman, lalu menimbang badannya yang ternyata sudah mencapai 76 kilo. Meski ia mengeluh pada berat badannya, namun pada dasarnya Anya tidak menjaga pola makannya. Ia tidak melakukan resolusi pola makan yang sehat untuk tubuhnya sendiri. Sembari ia makan, Anya membuka Facebook dan melihat beberapa unggahan foto Zinya dan teman-temannya di pesta pernikahan itu. Ia sempat minder karena wanita-wanita itu memiliki tubuh yang lebih indah dibandingkan Anya. Ketika sedang scroll layar, ia menemukan video bumerang dari seorang wanita yang sedang mencium Zinya. Melihat itu tentunya Anya kesal dan cemburu. Lantas ia langsung bersiap-siap bergegas untuk pergi ke pesta itu. Dia memanggil sahabatnya Natasha untuk menjemputnya. Natasha juga menyadari bahwa berat badan Anya bertambah. Namun baginya cantik itu bukan dilihat dari fisik aja. Natasha memberikan semangat padanya agar selalu percaya diri dengan tubuhnya. Anya sudah sampai dalam pesta. Lalu ia melihat Zinya sedang menari dengan gadis itu. Anya langsung saja masuk dan menari di tengah-tengah mereka bersama alunan musik yang masih berputar. Zinya tampak terkejut, namun ia terus menari seperti yang lain. Akhirnya gadis itu jengkel dan pergi menghindari mereka berdua. Beberapa saat kemudian mereka duduk dan Anya bertanya kepada Zinya mengapa dia menari dengan gadis lain. Namun Zinya mengatakan bahwa ia menari dengan yang lainnya juga. Sembari duduk mereka menyantap hidangan pesta di sekelilingnya. Zinya tiba-tiba mengatakan bahwa ia ingin putus dari Anya. Zinya sudah tidak menyukainya lagi karena alasannya Anya itu sering menjadi beban baginya. Selain itu Anya dianggap tidak bisa merawat tubuhnya dan hanya memikirkan makanan saja. Dalam pembicaraan itu pasangan pengantin baru mendekati mereka. Anya mencoba tersenyum dan menyembunyikan kesedihannya. Lalu pengantin wanita itu bertanya apakah Anya itu sedang hamil sekarang karena terlihat perutnya itu besar. Perasaan sakit hati Anya sudah lengkap saat ini. Ia nangis tak karuan karena pandangan orang lain tentang dirinya. Setelah itu ia ke rumah ibunya untuk curhat. Namun siapa sangka ibunya sedang makan bersama dengan pacar barunya di rumah. Sebelumnya Anya dibesarkan oleh ibunya karena sejak kecil ayahnya itu udah pergi meninggalkannya. Ibunya mengatakan bahwa dia tidak gemuk, namun dia hanya memiliki tulang yang lebih besar. Perkataan ibunya itu justru membuatnya merasa jauh lebih buruk dan sakit hati. Dalam renungannya karena kejadian hari ini, ia akhirnya sadar jika dia sudah jauh berubah dibandingkan dahulu. Anya yang sebelumnya tinggal bersama dengan Zinya akhirnya harus berpisah ranjang karena Natasha mengatakan bahwa tadi malam Zinya telah mengamasi barang-barangnya, tentunya dari apartemen mereka. Sebagai seorang sahabat yang dekat, Natasha memintanya untuk tinggal bersama dirinya dan suaminya yaitu Dimas. Paling tidak selama beberapa hari sampai dia menemukan apartemen baru. Natasha dan Dimas mencoba menghibur Anya agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Namun Anya tidak merasa lebih baik. Ia masih berharap bisa balikan dan bersama lagi dengan Zinya. Anya yang saat ini tinggal di tempat Natasha semakin memiliki waktu lebih banyak dengannya.
Natasha bercerita tentang seseorang temannya yang berada di posisi yang sama dengan Anya. Dia diputuskan pacarnya melalui pesan singkat gara-gara berat badannya itu naik. Namun temannya itu tidak galau dan mungkruk, malah pergi ke gym dan menjadi langsing hanya dalam sebulan saja. Sehingga itu membuat pacarnya menyesali keputusannya dan mengajak untuk balikan kembali. Cerita itu menarik untuk Anya, namun ia mengeluh bahwa tidak punya cukup uang untuk berlangganan di gym. Natasha menyarankan agar dia menggunakan voucher coba gratis 1 minggu di setiap gym yang ada di kota. Dan Anya tertarik karena itu adalah ide yang cukup bagus. Keesokan paginya, Anya mengucapkan sumpah resolusi dietnya lalu minum segelas air saja. Ia akhirnya pergi ke gym untuk pertama kali dalam hidupnya. Di dalam gym dia butuh beberapa saat untuk membiasakan diri dengan alat fitness yang tentunya baru pertama kali ia coba. Beberapa kali ia mengalami kejadian yang cukup memalukan. Namun ternyata itu semua kerja kerasnya sia-sia, karena 1 jam kemudian dia ada di restoran lalu makan dengan porsi kuli. Natasha yang ternyata bekerja di restoran itu membuang makanannya dan kecewa bahwa dia tidak bisa berkomitmen bahkan lebih dari 2 jam. Seharusnya Anya harus menjalankan komitmennya dengan sungguh-sungguh. Belum juga ditegur temannya tadi siang. Malamnya Anya ngemil sekantong keripik dan mengambil makanan dari kulkas diam-diam tanpa sepengetahuan Natasha. Meskipun awalnya telah bertekad resolusi diet, namun ternyata menjaga pola makannya bukanlah hal yang mudah. Kehidupannya dikelilingi oleh makanan, terutama toko roti tempat ia bekerja. Suatu ketika saat mendekorasi kue, dia secara tidak sengaja mencicipi lapisan gula dari wadah kue, tapi langsung melakukan 10 kali squat untuk menembus kekilafannya. Sepanjang hari makanan memanggil-manggil namanya, namun dia mencoba mengendalikan dirinya. Lalu di lain hari, dia ditinggalkan sendiri oleh bolo utuh. Anya sedikit tergoda dan menatapnya selama beberapa menit. Karena sangat bernafsu, ia membuat alasan untuk memakan bolu itu hampir setengahnya sekaligus. Anehnya, Anya benar-benar tidak bisa memperbaiki pola makannya, sehingga ia berinisiatif untuk menemukan solusi dari nafsu makannya yang berlebihan. Ia googling komunitas untuk orang-orang dengan gangguan pola makan yang berlebihan, lalu bergabung dengan komunitas tersebut. Anya mengikuti pertemuan yang diadakan komunitas dan bertemu dengan orang-orang dengan permasalahan yang sama. Anya memperkenalkan dirinya sebagai Angela dan mengatakan bahwa dia tidak memiliki kelainan makan, melainkan ia mengaku sebagai jurnalis yang menulis cerita tentang gangguan makan. Mereka saling mencoba mengerti kondisi masing-masing dan tidak ada yang menerima kenyataan bahwa mereka memiliki masalah gangguan makan. Mereka sebenarnya masih merasa bahwa apa yang dimakan adalah porsi normal. Hanya saja kenyataannya tubuh mereka yang lebih besar dibandingkan yang lain. Anya tidak ingin ketahuan bohong, lantas ia pura-pura mengangkat telepon dan meninggalkan pertemuan itu. Satu-satunya pria yang tadi hadir mengikuti Anya, namanya ialah Koya. Koya mengajaknya untuk pergi makan sambil ngobrol ke restoran terdekat. Tentunya Anya tak bisa menolaknya karena sedang lapar. Koya mengajaknya untuk berteman dan saling memotivasi dalam berolahraga. Dengan begitu mereka dapat berolahraga bersama setiap hari. Juga saling memberi saran menu makanan diet agar lebih cepat mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah pertemuan mereka, di hari-hari berikutnya mereka menjadi semakin dekat, saling mendukung dan saling memotivasi satu sama lain. Awalnya Anya risih dengan kedekatan mereka, namun dia menyadari bahwa sebenarnya Koya adalah orang yang baik. Kedekatan mereka dirasakan karena hampir setiap hari pergi ke taman bersama untuk lari pagi, memberikan saran dan teguran mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Mereka juga sering melakukan aksi berteriak bersama untuk melampiaskan stres yang mereka alami. Кататься подождем на велике. Пробежка была очень долгой. Вода вымывает килограммы. Вода Я смеялась. Коля пытался сесть на качели. Смеялась. А вот я пока... Поняла, что мой спонсор вообще не стесняется своего. А потом приснился. Освоила полумарафон. Пускали пар после пробежки. Sering menghabiskan waktu bersama Koya membuat Anya semakin mencintai tubuhnya sendiri. Ia juga menjadi lebih merasa percaya diri dengan pola hidupnya yang sekarang. Anya tidak menginginkan apapun selain pengakuan dari mantannya Zenya, dan itu membuat Koya kadang cemburu. Dalam 1,5 bulan, Anya berhasil turun 10 kilo dan siap untuk bertemu dengan Zenya. Ia merencanakan pertemuan itu agar mendapatkan pengakuan dari Zenya. Suatu hari ia pergi untuk belajar berenang ke tempat Zenya bekerja, karena di sana ia sebagai instruktur renang. Anya menyapanya, pura-pura tidak tahu jika ternyata itu adalah mantan pacarnya. Ой,
Sembari mereka mengobrol, Zenya terlihat terpesona dengan perubahan mantannya itu. Ketika di dalam kolam seakan mereka mengulang aktivitas romantis pada masa pacaran dulu. Hingga tiba-tiba seorang wanita yang berdansa dengan Zenya waktu pesta pernikahan dulu berada di situ juga. Ternyata Zenya memperkenalkannya sebagai pacar barunya. Akhirnya Anya patah hati dan kecewa untuk kedua kalinya, membuatnya stres dan melampiaskannya dengan berpesta dan minum miras sepanjang malam. Di pagi harinya dia terbangun dari tidurnya dalam keadaan telanjang. Ia menyadari kalau itu di rumahnya Koya. Koya menjelaskan bahwa ia yang membawanya pulang ke rumah dari klub malam karena ia mabuk berat dan membutuhkan pertolongan. Koya juga sempat menjauhkannya dari pria asing yang hampir saja membawanya pergi, hingga ia ternyata terlibat adu pukul. Menurut ibunya, Anya mempunyai trauma yang belum terselesaikan dari ayahnya yang meninggalkan mereka ketika dia masih kecil. Oleh karena itu dia menginginkan pengakuan Zenya meskipun dia sudah dicampakkan. Anya ingin memastikan hal itu dengan pergi menemui ayahnya. Anya meminta bantuan Koya agar menemani dirinya mencari lokasi rumah ayahnya. Dan Koya dengan senang hati membantunya. Perjalanan memakan waktu hampir 5 jam lamanya. Sepanjang perjalanan, Koya mencoba untuk lebih dekat dengan Anya dan menunjukkan bahwa dia sebenarnya menyukainya. Hanya saja Anya tidak peka dengan kode-kode yang dipakai oleh Koya. Akhirnya Anya bertemu dengan ayahnya yang bernama Sergi. Sergi saat ini sudah memiliki keluarga baru. Saat duduk bersama, Anya bertanya mengapa dia tidak ingin kembali ke dalam kehidupan lamanya. Sergi menceritakan jika tidak ada kecocokan dirinya dengan ibunya. Hingga pada saat dia datang ke hari ulang tahun Anya dengan membawa hadiah, Anya sampai mengacungkan jari tengah melalui jendela. Pada malam harinya Anya tidak sengaja menjatuhkan lilin yang menyala, yang akhirnya membakar rumah Sergi. Bagian tubuh belakang Anya ikut terbakar. Namun bukan membantu dan peduli atas keselamatan Anya, Sergi malah marah-marah karena membuat rumahnya terbakar. Ia lantas menyuruh Koya dan Anya pergi dari rumahnya. Sebelum berpisah, Anya menyampaikan rasa terima kasihnya dengan mencium hidung Koya. Koya merasa sangat senang dan senyum-senyum sendiri dalam perjalanan pulang. Karena merasa sudah memiliki tanda-tanda jawaban cinta dari Anya, Koya rela menukar jam tangannya dengan seikat bunga untuk diberikan pada Anya. Koya melakukan persiapan untuk menyatakan rasa cintanya pada Anya. Dan suatu hari, Zenya datang menemui Anya di rumah ibunya. Zenya meminta maaf pada Anya atas perilaku buruknya. Anya hanya terdiam. Ia tak menyangka Zenya tiba-tiba mengatakan hal tersebut. Lama-kelamaan Anya luluh dengan perkataan Zenya yang merasa bersalah telah menyia-nyiakan dirinya. Hingga mereka tiba-tiba terbawa oleh nafsu duniawi dan saling bercocok tanam saat itu juga. Koya yang kembali ke rumah Anya untuk siap menyatakan rasa cintanya akhirnya melihat mereka. Tentunya dia kecewa lalu segera pergi. Zenya mengatakan bahwa dia terlihat jauh lebih baik dibandingkan sebulan yang lalu. Ini membuat Anya sadar bahwa Zenya tidak benar-benar tulus mencintainya. Mereka bertengkar lagi dan Zenya kembali pergi meninggalkannya. Merasa sudah menyerah dengan Zenya, Anya sadar jika sudah tidak perlu lagi mengharapkan apapun dari pria yang tidak mencintainya. Hingga malamnya dia pergi ke rumah Koya. Koya yang sebelumnya kesal karena melihat cocok tanamnya dengan Zenya memberi sebuah apel dan menyatakan bahwa hubungan mereka sebagai teman yang saling mendukung telah usai karena berat badan Anya sudah turun, dan ia juga menambahkan pada Anya agar tidak perlu menemuinya lagi. Karena seorang wanita butuh didengar, mau tak mau harus ada yang mendengarkan keluh kesahnya. Dan akhirnya Anya menceritakan kejadian menyakitkan yang ia alami pada Natasha. Natasha sendiri saat ini juga diterpa masalah rumah tangga, yakni pertengkaran dengan suaminya Dimas. Mereka saling berbagi cerita dan keluh kesah, hingga membuat perasaan mereka akhirnya lebih baik.
Yang perlu mereka lakukan adalah bersyukur dan tetap menjalankan hidup dengan apapun yang mereka miliki saat ini. Hingga sesampainya di rumah ibunya, ayahnya datang menemui Anya dan meminta maaf karena telah menjadi ayah yang buruk selama ini. Untuk membuktikan kasih sayangnya, dia menari seperti yang biasa dia lakukan ketika dia masih kecil. Tingkah laku ayahnya membuat Anya senang dan gembira untuk mewarnai harinya. Di lain tempat, diadakan acara lomba maraton. Anya mengikuti acara itu, berharap bertemu dengan Koya. Привет! Люблю людей. Ребят, привет! Вы его не взяли? Норматив не прошел. Спасибо. Соберись, тряпка. Так, вот так вот себя. Не Брэд Питт. Anya mengatakan bahwa dia belum kehilangan berat badan yang cukup, jadi dia ingin terus berjuang bersama Koya. Mereka pun ikut serta dalam maraton dan menyelesaikannya dengan sekuat tenaga. Hingga pada akhirnya Koya mengumpulkan keberaniannya untuk menyatakan perasaan cintanya pada Anya. Anya menyadari bahwa terobsesi dengan penampilan dan bentuk tubuhnya tidak membuat itu bahagia. Kebahagiaan sesungguhnya adalah menerima diri sendiri apa adanya, seperti yang dilakukan oleh Koya. Ia selalu bekerja keras untuk meningkatkan kesehatannya, tapi tidak pernah malu dengan penampilannya.